saham-saham yang layak diperhatikan adalah saham di dunia apotek. Tapi ini sebetulnya bukan duel saham apotek, mengingat kalau saham apotek itu yang paling tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah Kimia Farma, ada Kalbe Farma, dan Indo Farma. Tapi ini sebenarnya dari 3 saham ini itu istilahnya itu 2 versus 1. Mengapa kok 2 versus 1? Karena Kalbe Farma itu melawan 2 saham lainnya, 2 perusahaan lainnya, yaitu Kimia Farma dan Indo Farma. Mengapa kok demikian? Karena Kimia Farma dan Indo Farma itu adalah membentuk kongsi di mana dia di bawah naungannya yaitu BUMN ya. Sementara Kalbe Farma itu cangkupannya sudah sangat luas sekali. Bahkan 49% menguasai pangsa di dunia apotek atau di dunia pembuatan dan produksi obat. Oke, lalu bagaimana sih kinerja dari ketiga saham ini? Tapi ini kita namakan saham duel antara saham BUMN versus saham swasta. Oke, ini adalah saham KF, KLBF, dan INAF. Bagaimana prospeknya? Kita bahas di sini ya. Yang pertama, di sini ada saham KF, ya, Kimia Farma. Kita buka dulu ini. Di sini adalah BUMN versus saham swasta. Jadi istilahnya itu keroyokan versus Kalbe Farma ya. Untuk KF atau Kimia Farma itu memiliki current PE-nya itu minus di angka 27,57 ya. 27,57 yang artinya itu minus. Minus PE rasio ini mungkin akan baik sekali, tapi kalau nggak dibarengi dengan pertumbuhan penjualan yang positif ya. Sementara itu di earning per share-nya ini sangat minus sekali. Artinya apa? Artinya perusahaan tersebut rugi. Banyak penjualan masuk, tapi juga banyak income atau biaya produksi yang keluar ya. Jadi ini nggak sama ya antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Bahkan cash flow operation-nya itu minus dibandingkan dengan cash flow investasinya. Tapi di sini main PE-nya itu juga sangat tinggi sekali, yang mana dia adalah current PE-nya kan minus 27,57, tapi di main PE-nya standard deviation-nya itu di 338,57, yang mana itu sangat jomplang sekali, yang kata-katanya itu bisa hampir puluhan kali lipat. Lalu untuk current PBV-nya ini di 0,57, sementara main PBV-nya itu di 0,62. Kalau untuk PBV-nya ini saya rasa bagus ya, tapi nggak cocok di PE rasio karena harganya sudah terlalu murah. Sementara earning per share-nya juga minus. Artinya ini sudah jelas bahwa perusahaan tersebut rugi. Untuk dividen yield-nya ini juga 0%. Artinya saham ini pelit, perusahaan ini pelit, nggak ada dividennya. Ya, tapi kita banyak menjumpai outlet Kimia Farma yang ada. Tapi mengapa kok perusahaannya rugi? Ketahuilah, outlet yang ada ini adalah franchiser, yang mana itu dikelola oleh sistem bagi hasil atau joint venture, di mana Kimia Farma itu mengambil setidaknya itu 40 hingga 50% keuntungannya aja, sementara yang sisanya itu masuk ke franchisernya. Maka dengan itu dia itu rugi dalam hal apa? Mungkin kalau kita breakdown laporannya, mungkin dalam hal distribution centernya, atau mungkin pembuatan manufacturing obatnya, ataupun yang lain. Untuk harga saat ini di 825. Lalu harga wajarnya itu berapa? Untuk harga wajar kita coba masuk yaitu 10.000 minus. Ini sebenarnya nggak masuk akal ya untuk KF ini, Kimia Farma ya. Harga wajarnya itu 10.000 itu minus 10.000 itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena sejatinya ya untuk harga wajar itu seenggaknya itu setengah dari harga saat ini itu sudah bagus. Tapi ini minus sekali, minus banyak banget. Jadi saya sarankan nggak masuk ke saham ini. Lalu di margin of safety-nya ini juga sangat 108 ya. Nggak cocok banget ya, nggak cocok. Tapi untuk penilaian cara mengambil harga wajar atau harga diskon dan MOS, ada di video di bawah ya, cara bagaimana kita menghitungnya. Lalu yang kedua yaitu Kalbe Farma. Kalbe Farma ini sangat bagus sekali. Dia menguasai hampir 50% pangsa obat-obatan dan produksinya ya. Yaitu untuk current PE-nya itu di angka 23,11, main PE-nya itu di 26,77. Yang mana itu sangat bagus sekali untuk sekelas perusahaan untuk obating ya, untuk obat-obatan. Untuk PBV-nya ini juga murah ya, 3,31, dan main PBV-nya itu di 4,21. For your information, untuk data yang kita ambil ini adalah data rentang 1 tahunan ya, data rentang 1 tahunan. Artinya
Kalau kita tag di Februari, kita ambilnya Februari ke belakang. Untuk earning per share-nya ini sangat bagus sekali, yaitu 63,18, dan dia saham perusahaan yang sangat loyal sekali kepada investor dengan membagikan dividen sebesar 2,6%. Walaupun tergolong kecil, tapi setidaknya itu dibandingkan dengan perusahaan yang sejenisnya itu masih lebih tinggi. Untuk harga saat ini memang mahal ya, di 14,60, dan harga wajarnya yaitu di angka 1691. Artinya saham ini masih murah. Kalau kita investasi sekarang, maka margin of safety-nya kita akan mendapatkan nilai di 13%. Untung 13% ya, untung 13% dari harga wajarnya. Oke, kalau untuk yang terakhir yaitu Indofarma. Indofarma ini juga kongsi dengan Kimia Farma, yang mana dia adalah BUMN. Kita tahulah perusahaan BUMN, kalau embel-embelnya ada kata-kata BUMN, yang mana kalau dia sakit dalam laporannya, dia pasti akan di backup dengan pemerintah. Makanya di sini dia nggak masalah, karena PE-nya minus, kemudian earning per share-nya juga minus, dividennya juga nggak ada, harga saat ini juga semakin turun. Artinya Indofarma ini apa ya, sebagai perusahaan sakit sebenarnya ya. Laporannya itu sakit, badan usaha yang ada di dalamnya itu juga sakit. Tapi bagaimana dia terlihat baik di mata investor, yaitu dengan menaikkan income statementnya, tapi net profit marginnya tetap minus. Artinya kalau kita investasi harga saat ini itu 490, kemudian harga wajarnya itu di angka error, karena rumus saya tidak bisa menemukan yang mana EPS-nya sekian, main PE-nya 0 itu nggak bisa menemukan. Jadi kita error. Jadi margin of safety-nya juga error. Oke, mungkin di sini ada salah satu kolom yang nggak kita buka, yaitu perkiraan harga. Kalau video ini rame tembus 100 view dan 50 likes, maka kita akan bahas di part kedua. Tujuannya kemana sih harga ini tadi? Ya, ini kan harga saat ini. Tujuannya itu kemana? Nah, kalau rame video ini kita akan bahas ya di 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Oke, mungkin spill untuk kalian. Bagaimana sih chartingnya? Kita coba lihat ke bawah ya. Kita coba untuk chartingnya. Oke, ini ada dua saham ya, yaitu Kimia Farma dan Kalbe Farma. Sama-sama time frame-nya adalah daily. Kita bisa cek antara dua saham ini yang mana itu turun terus, strong down trend. Dia bahkan melewati yang namanya support, yaitu zona supportnya dilewati, dua-duanya juga sama. Untuk KF sendiri tuh hampir sentuh ke 2000 mungkin bulan lalu. Tapi kalau KLBF itu menurun terus, konsisten turun. Ya, ini untuk dua saham ini. Kemudian kita coba ke bawah lagi, ada lagi ya, yaitu KF dan INAF. Sama-sama saham BUMN-nya, juga sama-sama strong downtrend. Dan yang ketiga ini ada KLBF dan INAF. Intinya ya, semua grafik chartingnya itu semua mengalami penurunan yang kuat atau bearish yang kuat. Jadi saya sarankan tidak masuk ke saham ini dalam jangka yang pendek ini. Mungkin kalau kita akan masuk, contoh ya, Kalbe Farma ini setidaknya di angka 1300-an, 1200-an, mungkin kalian bisa masuk lagi, karena di situ ada yang namanya breaker block, ada zone flow, ada sell set liquidity yang mana dia bisa akan kembali ke bullish. Tapi kalau di saham yang INAF ini, Indofarma ini tidak menemukan titiknya, mungkin dia akan ke all time low dan seterusnya. Tapi kalau ke KLBF ini bisa kita masuk ke watchlist di saham apotik. Oke, well sih itulah semuanya untuk saham apotik. Sekali lagi ini disclaimer on teman-teman, bukan mengajak membeli atau memberikan informasi terhadap suatu saham tertentu. Ini hanya sekedar sharing aja, berbagi informasi aja tentang fundamental dan teknikal. Oke, barangkali teman-teman ada request saham, silahkan drop di kolom komentar atau join ke channel Telegram kita, free ya, tidak ada embel-embel dana dan lain-lainnya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin saya Rizky undur diri, salam cuan. Sudah.